Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Ad-da'wa al-ashirah. Dakwaan yang ke-10. Jadi diharapkan memahami ibarat setiap paragraf, bukan cuma memahami kesimpulan daripada setiap paragraf. Nadda'i annallaha ta'ala wahidun. Kami klaim bahwa sungguh Allah Ta'ala itu satu. Klaim Allah itu adalah satu. Argumennya apa? Fa inna kaunahu wahidan yarji'u ila thubuti dzatihi wa nafyi ghairihi. Fa laysa huwa nadran fi sifatin zaidatin 'ala dzat fa wajaba dzikruhu fi hadzal qutbi fa naqul. Ini argumennya belum masuk. Tuhan itu satu. Kenapa pembahasan wahdaniyah disebutkan pada pembahasan dzatullah, pada pembahasan yang membahas tentang zat Allah? Dijelaskan apa makna Tuhan itu satu. Fa inna kaunahu, maka bahwa sungguh keadaan Tuhan itu satu, itu kembali untuk menetapkan zatnya Tuhan dan menafikan selain zatnya Tuhan. Makna Allah wahid apa? Bahwa Tuhan itu cuma satu dan menafikan tidak ada lain Tuhan selain Allah. Itu maksud wahidan. Maka kalau itu maksud daripada Allah wahid, falaisa huwa nadran fi sifatin zaidatin 'ala dzat. Maka bukanlah dianya Allah itu satu. Huwa dhamir fasal itu melihat ataupun meninjau pada sifat yang lebih di atas zat. Maksudnya, mana Allah satu apa? Menetapkan zat Allah dan menafikan zat selain Allah dalam ketuhanan. Maka karena itu yang dimaksudkan dengan wahid, Allah itu wahid, maka yang dibahas daripada Allah itu wahid bukan tentang sifat yang lebih di atas zat sebagaimana pembahasan ilmu, kudrah, iradah. Kudrah adalah apa? Menetapkan kudrah bagi Tuhan. Yang mana kudrah itu adalah sifat yang lebih di atas zat. Sedangkan wahid itu bukan sifat zaidah ala zat, tapi zat Allah itu adalah satu dan menafikan zat selain Allah. Maka pembahasannya kembali ke mana? Ke zat. Fawajaba dzikruhu. Maka wajiblah menyebutkan Allah wahid pada ini kutub. Tahu kan kenapa alasan filosofi, kenapa pembahasan ini dibahas dalam kutub yang pertama. Fanaqul, lihat gaya argumen Ghazali. Sebelum masuk ke argumen, beliau menguraikan dulu apa makna wahid. Ada berapa makna wahid? Fanaqul al-wahid kad yutlaku wa yuradu bihi annahu la yakbalul al-inkisama ay la kamiyata lahu wala hadda wala miqdara. Perhatikan, ini makna wahid yang pertama. Makna wahid satu kadang-kadang dipakaikan, diitlakkan yang dimaksudkan dengan wahid bahwa sungguhnya wahid itu tidak menerima pembahagian, tidak menerima dibagi. Artinya makna laik balul ingkisam apa? Tidak ada ukuran baginya, tidak ada kuantitas baginya, dan tidak ada batasan dan tidak ada ukuran. Oke, makna wahid yang pertama apa? Layak balul ingkisam. Kadang-kadang lafal wahid, tapi yang dimaksudkan wahid itu tidak bisa dibagi. Mana tidak bisa dibagi apa? Dia tidak memiliki kuantitas. Kalau tidak memiliki kuantitas ya nggak bisa dibagi. Dan tidak memiliki batasan. Karena batasan itu bisa dibagi. Seperti ini ada batasan segini. Berarti ini bisa dibagi. Dan tidak ada ukuran itu bagi sesuatu yang ada kamiyah. Ada pada sesuatu yang ada kuantitasnya. Oke. Seperti meja ini bisa dibagi. Ada ukuran. Kenapa? Karena ini bisa dibagi. Wal bari subhanahu wa ta'ala wahidun bima'na salbil kamiyati al-musahihati lil kismati anhu. Dan Allah bari subhanahu, maha sucinya Allah dan maha tingginya Allah, itu satu dengan makna. Allah itu adalah esa dengan makna apa? Dengan makna menafikan kuantitas, yang kuantitas itu musahih, yang menyebabkan ataupun yang menghasilkan bagi pembahagian
daripadanya satu. Allah itu esa dengan makna yang tadi. Allah itu adalah esa dengan makna apa? Apa makna wahid? Tidak ada ukuran, tidak ada batasan, tidak ada kuanti. Yang dengan kuantitas itu bisa menghasilkan ada kismah. Maksudnya begini. Kismah itu kapan hasil? Kapan bisa dibagi? Saat ada kuantitas. Jadi duluan ada kuantitas baru bisa dibagi. Nah, Allah itu dinafikan apa? Apa yang dinafikan pada Allah? Kuantitas. Yang mana kuantitas ini menghasilkan pembahagian. Kalau kuantitas ternafi pada Allah, maka pembahagian secara lazim juga ternafi. Kenapa Allah itu wahid dengan makna ini? Fa innahu ghairu qabilin lil inkisam. Karena bahwa sungguh Allah itu tidak menerima untuk dibagi. Kenapa Allah tidak bisa menerima untuk dibagi? Idzil inkisamu fima lahu kamiyatun. Kenapa? Karena inkisam terbagi itu pada perkara-perkara, pada benda-benda, pada zat-zat yang bagi zat itu ada kuantitas. Inkisam itu kapan terjadi inkisam? Kapan terjadi pembahagian? Saat perkara tersebut, saat benda tersebut memiliki kuantitas. Saat ada kuantitas maka ada pembahagi. Nah, sedangkan pada Allah tidak ada kuantitas. Tidak ada kam. Maka saat kam itu ternafi pada zat Allah, maka ternafi inkisam. Wa taqsimu tasarrufun fi kamiyatin bitafriki wa tasghiri wa ma la kamiyata lahu la yutasawwarun kisamuhu. Dan taksim, pembahagian, dibagi, itu mempergunakan tasarruf pada benda yang ada kuantitas. Dengan apa tasarrufnya? Dengan apa kita lakukan? Dengan tafrik, dengan memecahkan. Wa tasghir, dan dengan mengecilkan. Oke. Taksim itu membagi sesuatu perkara itu terjadi pada benda-benda yang ada kuantitas. Ada kala kita kecilkan, ada kala kita pecahkan. Satu benda bisa kita bagi dua, itu berarti apa? Ada kamiyah, ada kuantitas benda tersebut. Sedangkan Allah tidak ada kuantitas. Wa ma la kamiyata lahu, sesuatu yang tidak ada kuantitas baginya sesuatu, zat-zat yang tidak ada kuantitas baginya zat, niscaya itu tidak ditasawurkan akan terbaginya zat. Suatu zat yang tidak ada kuantitas, bagaimana kita analisa, bagaimana akal kita bisa menangkap, bisa dinabarkan, bisa dibagi. Paham? Sesuatu yang tidak ada kamiyah mustahil bisa dibagi. Ini makna yang pertama, sahih. Allah itu wahid dengan makna apa? Salbil kamiyah. Wa qad yutlaqu wal muradu bihi annahu la nadhira lahu fi rutbatihi. Kama taqulu asy-syamsu wahidatun wal bari ta'ala aidan bihadzal ma'na wahidun fa innahu la nadda lahu. La nidda lahu. Kadang-kadang dipakai lafal wahid wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengan wahid bahwa sungguhnya sesuatu wahid itu tidak ada bandingan baginya satu itu pada martabatnya. Jadi lafal wahid, tapi yang dimaksudkan makna wahid apa? Satu-satunya ini, nggak ada dua, nggak ada bandingan. Jadi makna wahid yang kedua apa? Tidak ada bandingan, cuma satu. Sedangkan makna wahid yang di belakang tidak ada ukuran, tidak ada memiliki kuantitas. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan, asyamsu wahid, matahari itu sah. Tidak ada benda yang lain yang martabatnya seperti matahari dalam cahayanya, dalam penerangannya. Itu makna wahid. Asyamsu wahid, apa makna wahid ini di sini? La nadhira lahu fi rutbatihi. Wal bari, dan Allah juga dengan ini makna juga satu, ya kan? Allah wahid, tapi dengan makna yang kedua cocok juga karena tidak ada zat dan yang lain selain Allah yang sama. Fa innahu, maka bahwasanya Allah itu tidak ada la nidalahu, tidak ada bandingan baginya Allah. Tidak ada misil baginya Allah. Fa amma annahu la didalahu fa dhahirun idzil mafhumu min ad-didni huwa alladhi yata'akabu ma'a syai'i ala mahallin wahidin wa la yujami'uhu wa ma la mahalla lahu fala didda lahu wal bari ta'ala la mahalla lahu fala didda lahu. Ungkapan barusan
Tuhan itu tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan. Fa amma annahu la lahu, maka adapun bahwa sungguhnya Allah itu tidak ada lawan baginya Allah. Gerak lawan gerak tetap. Lawan malam siang, ya kan? Lawan daripada gelap terang. Lawan daripada bodoh ilmu. Lawan daripada dusta. Jadi ada lawan, ada didnya. Tuhan itu ada did enggak? Fa amma annahu la did, maka adapun bahwa sungguhnya Allah itu tidak ada lawan baginya Allah, maka ini jelas. Makna jelas? Jelas bahwa Allah itu tidak memiliki did, tidak ada lawannya. Begini, suatu benda, ada kala tetap, ada kala gerak. Boleh nggak satu benda itu kosong daripada gerak dan tetap? Tidak boleh. Idzil mafhumu, kenapa zahir bahwa Allah itu tidak ada bandingan, tidak ada lawannya? Karena yang dipahami daripada did, apa makna daripada did? Mafhum daripada did apa? Pengertian daripada did apa? Huwallazi, did itu adalah sesuatu yang yata'aqabu, yang berterusan, yang bersilih ganti, beserta suatu yang lain di atas benda, di atas tempat yang satu, di atas satu tempat. Wala yujami'uhu, dan tidak bertemu sesuatu yang pertama akan sesuatu yang kedua. Makna did apa? Mafhum daripada did adalah ada dua perkara yang silih berganti berada pada suatu tempat dan dia tidak pernah bertemu keduanya. Gerak dan tetap. Gerak dan tetap adalah dua perkara yang silih berganti yang datang pada suatu benda. Yang mana keduanya tidak pernah bertemu. Suatu benda kalau gerak tidak tetap, kalau tetap ya tidak gerak. Datangnya pada suatu tempat kan? Seperti kitab ini lagi tetap, tidak ada gerak. Kalau ada gerak, tidak ada tetap. Yang keduanya tidak boleh bertemu pada satu tempat. Apa mafhum did? Alladzi yata'aqabu ma'asy'. Dua berarti ya. Alladzi yata'aqabu ma'asy' fi mahalin wahid wa la yujami'uhu. Paham? Ada dua perkara. Alladzi yang pertama dan syai' yang kedua. Dua perkara yang silih berganti keduanya, yang datang keduanya pada suatu tempat. Yang keduanya tidak bisa bertemu. Mesti salah satu. Kalau tidak ada gerak, mesti tetap. Kalau tidak ada tetap, mesti gerak. Ya ta'aqab. Sekarang Tuhan itu memiliki tempat. Maka kalau Tuhan tidak memiliki tempat, maka tidak ada did pada Allah. Wa ma la mahalla lahu fala didda lahu, maka sesuatu yang tidak ada mahal baginya suatu zat, yang tidak ada tempat baginya zat, maka niscaya tidak ada lawan baginya zat. Wal bari ta'ala la mahalla lahu, dan Allah itu tidak ada mahal, tidak ada tempat baginya Allah, maka tidak ada did baginya Allah. Ada suatu kaidah apa? Did dan gerak dan tetap itu arat, yang mana keduanya membutuhkan pada suatu tempat. Gerak itu tidak bisa hadir, tidak bisa ada tanpa ada tempat. Begitu juga gerak. Dan keduanya hadir pada suatu tempat, tidak boleh bertemu dalam waktu bersamaan. Oke. Sesuatu yang tidak ada tempat, maka tidak ada did. Kenapa? Syarat did apa? Syarat did adalah kalau paham, syarat did adalah tempat. Sesuatu yang tidak ada tempat, maka tidak ada did. Paham? Gerak dan tetap butuh tempat. Yang mana gerak dan tetap lawan. Oke lah, lawan. Dua berlawanan, dua mafhum yang berlawanan. Suatu perkara, suatu zat yang tidak ada tempat, maka tidak ada did. Karena syarat did tadi harus ada sekarang tidak ada tempat. Maka tidak ada did. Allah ada tempat, maka Allah tidak memiliki did. Wa amma qauluna la nidda lahu fa na'ni bihi anna ma siwahu wa khaliquhu la ghairah. Adapun perkataan kita la nidda lahu, ada kan perkataan di belakang la nidda lahu? Ada? Adapun maksud kami la nidda lahu, yang tidak ada bandingan bagi Allah, maka yang kami maksud dengan kata-kata la nidda lahu, bahwa sungguh sesuatu selain Allah
Dianya Allah lah yang menciptakannya selain Allah. Damirnya anna ma siwahu, bahwa sungguh sesuatu yang selain Allah, dianya Allah itulah yang menciptakan selainnya Allah. La ghairah, tidak selain Allah. Mana tidak selain Allah? Allah lah yang menciptakan selain Allah. Semua perkara selain Allah. Semua yang maujudat, semua yang ada yang selain Allah, yang menciptakannya adalah Allah. Allah lah yang menciptakan selainnya. Paham? Kenapa kalau pakai Tuhan nggak mungkin menciptakan dirinya, karena makna menciptakan berawal dari tidak ada kemudian ada. La ghairah, mesti Allah. Paham? Jadi makna la nidalahu apa tidak ada, semua itu kan Allah yang ciptakan. Maka posisi benda ataupun maujudat selain Allah tidak memiliki posisi khalik. Fala nadhira lahu. Apa buktinya? Nah, ini masuk ke burhan tamanu. Wa burhanuhu annahu law quddira lahu syarikun lakana mislahu min kullil wujuh aw arfa'a rutbatan minhu aw kana dunahu. Wa kullu dhalika muhalun wal mufdi ilahi muhalun. Bahwa tidak ada bandingan bagi Allah. Apa argumennya? Argumen yang qat'inya apa? Burhannya apa? Burhannya bahwa Allah tidak ada bandingan, annahu. Ini pakai maslak yang keempat. Kita asumsikan kalau ada. Jadi kita tidak menetapkan, mengasumsikan kalau ada bandingan. Wa burhanuhu, argumennya, dalil burhaninya, Allah itu adalah satu. Annahu, bahwa sungguhnya Allah, bahwasanya kalau diasumsikan baginya Allah itu ada syirik, ada lawannya, ada kawannya. Ada yang sama dengan Tuhan. Mana syirik? Ada yang sama dengan Tuhan. Lakana, niscaya adalah syirik itu kawannya, Tuhan yang lain itu seperti Allah min kullil wujuh, daripada semua posisi, dari semua sisi. Sama dari semua sisi. Ataupun arfa, ataupun adalah syirik itu lebih tinggi martabat daripada Allah, ataupun adalah syirik itu dunahu, di bawahnya Allah. Sekarang Tuhan itu satu, sama dengan kita sudah menafikan tidak ada Tuhan selain Allah. Apa bukti tidak ada Tuhan selain Allah? Kita asumsikan sekarang, andai ada Tuhan selain Allah. Opsi Tuhan ini ada tiga. Adakala dia sederajat dengan Allah, adakala dia lebih tinggi, adakala lebih rendah. Wa kullu, semua ini adalah mustahil. Semua dan yang membawa kepada mustahil. Ada Tuhan selain Allah yang sederajat dengannya, ini mustahil. Maka tidak ada yang membawa kepadanya apa? Syarik. Ada Tuhan lain juga mustahil. Karena resiko, efek daripada kita menetapkan ada Tuhan selainnya adalah mustahil. Wal mufdi ilahi muhal. Ini wa kullu dzalika muhal wal mufdi ilahi muhal. Semua sedemikian ini, adakala Tuhan selain Allah itu sama, lebih tinggi, lebih rendah, semuanya mustahil. Yang membawa kepada mustahil, apa yang membawa mustahil? Menetapkan syarik adalah mustahil. Apa argumennya? Apa masalahnya kalau kita menetapkan ada Tuhan selain Tuhan? Ada Tuhan selain Allah. Mungkin Tuhan satu yang menciptakan keburukan, satu menciptakan kebaikan sebagaimana ajaran Hindu. Ataupun ada Tuhan yang menciptakan jauhar, benda, sedangkan sifat ada Tuhan yang lain. Bagi-bagi tugas. Oke. Nanti akan dibahas oleh Ghazali. Jadi pikiran Tengku sudah dideteksi oleh Ghazali ke depan insyaallah. Apa argumennya? Sekarang sama dari semua sisi ya. Wa wajhu istihalati kaunihi mislahu min kulli wajhin anna kullasnaini huma mutaghayirani. Dan sisi mustahil keadaannya syarik Tuhan selain Allah itu sepertinya Allah dari min kulli wajhin, daripada semua sisi. Apa dari mana sisi bahwa ada Tuhan selain Allah yang sama derajatnya, posisinya, sifatnya, kekuasaannya sama dengan Allah.
Gimana letak kemustahilannya? Ini akan dijelaskan. Anna kullasnain, bahwa sungguh tiap-tiap yang dua itu keduanya adalah berbeda. Oke? Ini masuk selangkah-langkah, satu langkah. Ada dua perkara. Ini kan ada Tuhan selain Allah, berarti ada dua kan? Syarat dua itu mesti berbeda. Hatta kembar pun harus berbeda. Dua itu apa? Antara satu dengan dua harus berbeda. Fa in lam yakun taghayyur lam takunil isniyatu ma'qulatan. Maka jika tidak adalah perbedaan, saling beda, niscaya tidak adalah dua itu yang logis. Dua itu, syarat dua itu apa? Harus beda. Kalau tidak ada perbedaan, maka nggak ada dua di situ. Ini belum masuk. Ini kaidah dulu. Oke. Apa buktinya bahwa dua yang sama dari semua sisi, tidak ada perbedaan sedikit pun, itu nggak mungkin dua. Fa inna la na'kil sawadani illa fi mahalaini au fi mahalin wahidin fi waqtaini. Maka bahwa sungguh kita tidak bisa melogikakan dua hitam kecuali pada dua tempat ataupun pada tempat yang satu pada dua waktu. Ya enggak? Putih. Hitam peci saya dengan hitamnya HP. Dua hitam pada dua tempat. Ataupun boleh pada satu tempat tapi di waktu yang berbeda. Antara hitam ini dengan hitam ini sama kan? Mahiyah hitam. Kita nggak membicarakan ini lebih pudar. Yang kamu pudar bukan? Kamu buah tutui kah? Nah, ini ada kalian naik. Dua hitam. Kapan terjadi ada dua hitam? Kapan ada dua hitam? Pada dua tempat yang berbeda ataupun pada tempat yang satu di waktu yang berbeda. Sekarang, boleh nggak? Dua yang hitam pada tempat yang satu pada waktu yang sama. Satu cuma. Hah? Jangan bayang, logikakan. Paham? Nah, paham? Oke. Ini kaidah ya. Fayakunu ahaduhuma mufarikan lil akhar. Maka adalah salah satu keduanya hitam itu yang berbeda bagi yang lain. Wa mubayyinan lahu, dan mufarikan berpisah bagi yang lain, dan berbeda tabayun, berbeda salah satu keduanya bagi yang lain, wa mughayiran. Kalau dua warna hitam yang letak pada dua tempat yang berbeda, itu dua yang berbeda kan? Ataupun letak pada satu tempat di waktu yang berbeda, itu dua. Karena sama dalam semua sisi. Imma mufariknya di mana? Mufariknya berbedanya di mana? Adakala pada tempat, terpisahnya berbedanya adakala pada tempat, adakala pada waktu. Kadang seperti warna wallpaper HP hitam, kemudian kalau kita buka putih, nanti hitam lagi kalau kita tutup. Itu di waktu. Jadi dua itu letaknya kapan? Baru dua ini ada dua warna, ada satu warna hitam dan hitam. Satu warna letaknya pada tempat yang berbeda ataupun pada tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda. Wa imma fil waqti, oke. Wa syai'ani yataghayyirani taratan bi taghayyuril haddi wal haqiqati ka taghayyuril harakati wal launi. Fa innahuma wa in ijtama'a fi mahallin wahidin fi waqtin wahidin fa huma isnani idh hadahuma mughayyirun lil akhar bi haqiqatihi. Dua perkara itu saling berbeda keduanya pada satu waktu dengan sebab perbedaan definisi dan hakikat. Ini sama, had dengan hakikat ini dengan makna yang sama. Seperti berbedanya gerak dan tetap. Oke, satu benda. Ini benda ini ada gerak. Nah, ini saya gerakkan. Gerak. Dan ada warna. Kitab ini bisa bertemu kan? Bisa bertemu pada waktu yang sama, tempat yang sama. Tapi hakikatnya berbeda. Sedangkan asumsi di belakang sama dari semua sisi kan?
ada Tuhan selain Allah, yang Tuhan itu sama dengan Allah dari semua sisi. Ini tidak mustahil, tidak logis. Karena yang sama dari semua sisi, ada kala dia letak pada tempat yang berbeda, ada kala letak pada tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda. Ataupun dua perkara yang saling beda karena hakikat boleh bertemu. Ya nggak ada masalah karena hakikatnya berbeda. Seperti perbedaannya harakah dan laun. Fa innahuma, maka bahwa sungguh keduanya harakah dan laun, sekalipun keduanya bertemu pada tempat yang sama, pada tempat yang satu, pada waktu yang satu, fahma, maka keduanya harakah wal laun, gerak dan warna itu dua. Kenapa? Karena salah satu keduanya itu berbeda bagi yang lain dengan hakikat salah satu keduanya. Harakah, gerak dengan warna berbeda mafhumnya. Hakikatnya berbeda. Boleh bertemu pada waktu yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Fa inistawasnani fil hakikati wal haddi. Maka jika samalah dua perkara, ada dua perkara sama keduanya, di mana samanya? Pada hakikat dan pada had. Seperti dua warna. Dua warna hitam. Dua hitam ya. Hitam pertama dengan hitam kedua sama nggak hakikatnya? Sama. Maka adalah perbedaan keduanya, maka adalah yang membedakan di keduanya, adakala pada tempat, adakala pada waktu. Oke. Ada dua perkara yang hakikatnya sama, maka untuk membedakan keduanya apa? Untuk membedakan keduanya letak pada tempat yang berbeda. Bagaimana saya bisa membedakan antara hitam ini dengan ini? Tempatnya berbeda. Ini satu di PC, ini satu di HP. Oke. Ataupun hitam ini dengan hitam yang nanti lagi. Misalnya hitam ini ada perubahan pada peci. Nanti hitam lagi. Nah, hitam yang kedua bukanlah hitam yang pertama. Kenapa? Waktunya berbeda. Maka dua yang sama untuk membedakan keduanya adalah letak di tempat yang berbeda dan hadir pada waktu yang berbeda. Adapun kalau hakikatnya yang berbeda, itu boleh bertemu pada suatu tempat dan pada waktu yang sama. Fa'in furida suadani, maka mislani fi jauharin wahid fi halin wahid kana muhallan idlam tu'rafil niyatu. Maka jika diasumsikan dua warna hitam misalnya pada benda yang satu, pada waktu yang satu, niscaya adalah asumsi itu mustahil. Kenapa? Karena tidak dapat diketahuikan akan dua. Sekarang kita asumsikan ada dua warna, ada dua hitam, letak pada satu benda, peci. Ada dua hitam letak pada satu peci pada waktu yang sama. Ini mustahil. Karena tidak ada dua situ, cuma satu. Hitam ini cuma satu. Coba asumsikan ada dua warna, ada satu warna, bukan dua warna, satu warna ini hitam, tapi kita asumsikan dua. Hakikatnya sama. Letaknya pada satu tempat, di waktu yang sama. Mungkin nggak? Coba cari. Kita bisa membedakan, ini ada 5 hitam. Itu tempat-tempat yang berbeda kan? Ataupun di waktu yang berbeda. Nah, sekarang Tuhan tadi, ada Tuhan selain Allah yang sama dari semua sisi. Semua sisi tidak ada perbedaan. Ini mustahil. Walau jaza ayyuqala huma asnani. Indah kan? Argumen yang dibangun oleh Ghazali. Walau jaza ayyuqala humasnani wala mughayarata la jaza an yushara ila insanin wahidin wa yuqala innahu insanani bal asharatun walakinnahum mutasawuna mutamasiluna fi sifati wal maqani wa jami'il awaridi wal lawazimi min ghairi furqanin wa dhalika muhalun bid darurah. Dan kalau bolehlah bahwa dikatakan dua benda itu, dua hitam itu adalah dua dan tidak ada perbedaan. Bayang, hitam yang ada pada peci adalah dua dan tidak ada perbedaan. Asumsi tadi apa? Dua hitam letak pada tempat yang sama, di waktu yang sama. Kalau boleh kita katakan itu dua, dan yang mana antara satu dengan dua tidak ada perbedaan, niscaya sungguh bolehlah bahwa diisyarah kepada manusia yang satu manusia, wayukal dan dikatakan manusia itu adalah dua manusia, bahkan bisa di 10. Ya kan? Paham? Tempat. Letaknya tempat ataupun kalau peci kan satu sekumpulan hitam yang berkumpul. Hitam perlu tempat,
hitamnya peci, tempatnya adalah peci. Peci ini Kalau satu peci kan bisa jadi 5 warna, misalnya bisa jadi lebih warna. Nah. Maksudnya apa? Di titik mahalnya. Ya, di titik mahalnya. Sama seperti bayang, satu bayang nggak boleh ada bayang lain. Iya, ya. Jadi kalau dua yang kita asumsikan tadi dan tidak ada dua yang tidak ada perbedaan sama sekali, sah kita katakan dua. Maka manusia yang satu sah kita katakan dua. Bahkan bisa di 10. Balik ya. Walakinnahu, akan tetapinya mereka itu manusia sama mereka itu, dan mutamasilun, serupa mereka itu pada sifat, pada makan dan semua awarid-awaridnya, sifat-sifat yang datang padanya, dan lawazim-lazim tanpa ada perbedaan. Wadhalika, dan sedemikian asumsi adalah mustahil bid darurah, secara daruri mustahil. Nggak mungkin. Masa satu orang tapi dua orang? Satu orang itu adalah 5 orang, boleh nggak? Oke. Ini kaedahnya yang dibangun oleh Ghazali. Mafhum, baru masuk ke persoalan andai ada Tuhan selain Allah yang sama dengan Allah dalam pada semua sisi, itu adalah mustahil. Dengan argumen yang sudah dibangun barusan. Fa in kana niddullahi ta'ala musawiyan lahu fil haqiqati wa sifati istihala wujuduhu. Maka jika adalah bandingannya Allah itu, lawannya Allah, Tuhan selain Allah itu yang sama baginya Allah pada hakikat dan pada sifat. Ada Tuhan selain Allah sama, nah ini sama-sama Tuhan, sifatnya juga sama, mustahillah wujudnya lawan itu. Kenapa? Karena tidak berbeda dianya Tuhan, akannya Allah dengan tempat. Karena gini, Tuhan tidak ada tempat kan? Sudah kita uraikan di belakang, Tuhan tidak memiliki tempat. Syarat lawan harus ada tempat kan? Syarat lawan kayak gerak dan tetap harus ada ini nggak ada tempat. Maka mustahil kalau adalah it laisa yughairu. Karena Tuhan yang kedua ini tidak berbeda dengan Tuhan yang pertama pada tempat, karena nggak ada tempat. It lama karena tidak ada tempat. Dan tidak dengan zaman juga. Ini ataf dengan la yughairuhu, it laisa yughairuhu bimakan. Dan Tuhan ini, Tuhan yang diasumsikan ini tidak berbeda dengan Allah dengan zaman, dengan waktu. Ingat, syarat tadi, hitam tadi, baru dia bisa letak berbeda. Kalau hakikatnya sama, sifatnya sama, tempat yang berbeda kan? Hitam di peci dengan hitam di sini. Sedangkan ini nggak ada tempat, Tuhan nggak ada tempat. Dan dengan waktu yang berbeda kan? Dengan waktu berbeda. Sedangkan Tuhan tidak memiliki zaman. Maka tidak ada apa? Tidak ada lawan. Itla zamana, karena tidak ada zaman. Fa innahuma, maka bahwa kenapa tidak ada zaman, tidak ada makan, apa sungguh dua Tuhan itu kadim. Dan ini kalau kita asumsikan ya, kalau kita asumsikan Tuhan tadi, maka kedua-duanya haruskah kadim. Kadim itu tidak ada zaman, tidak ada makan. Faidan, maka saat itu tidak ada berbeda keduanya. Jadi ada dua tapi nggak ada beda. Wa idza irtafa'a kullu farqin irtafa'al adadu bid darurati wa lazimatil wahdatu. Apabila terangkatlah semua perbedaan, nggak ada perbedaan dikit pun, sama semuanya. Misalnya terangkatlah bilangan secara baru dan lazimlah satu. Dua, kapan bisa kita katakan itu adalah dua? Benda itu adalah dua, zat itu adalah dua kalau ada. Ini sama dari semua sisi. Sama dari semua sisi, tidak ada perbedaan sedikit pun. Maka terangkatlah bilangan. Kenapa? Karena syarat bilangan tadi, yakni dua, harus kalau hakikatnya sama, berbeda tempat, berbeda waktu. Ini nggak ada tempat, nggak ada waktu. Sama pada hakikat, sama pada sifat. Maka kalau tidak ada perbedaan sedikit pun, maka tidak ada bilangan. Tidak ada ta'adud. Kalau tidak ada ta'adud, maka ini kalau kita asumsikan Tuhan selain Allah sama dengan Tuhan, dengan Allah pada semua sisi. Bagaimana kalau Tuhan yang kita asumsikan ini lebih tinggi? Wa muhalun ayyuqala yukhalifuhu bikaunihi arfa'a minhu. Fa innal arfa'a huwal ilahu. Idil ilahu ibaratun an ajalil mawjudati wa arfa'iha. Dan mustahillah bahwa dikatakan yukhalif, berbeda Tuhan yang kita asumsikan.
Akannya Allah dengan keadaannya Tuhan yang diasumsikan itu lebih agung daripadanya Allah. Syarik itu lebih agung daripada Allah. Ini mustahil. Kenapa? Karena yang maha agung itu adalah Allah. Yang agung itu adalah Allah. Maka syarik itulah Allah, bukan ini. Kalau syarik itu lebih agung daripada Allah, ini mustahil. Kenapa? Karena yang lebih tinggi itulah Allah. Kenapa? Karena makna ilah. Kenapa yang agung, yang tinggi itu? Yang agung itu adalah Tuhan. Makna Tuhan apa sih? Nah, dijelaskanlah makna Tuhan. Kenapa Tuhan itu harus yang tinggi, yang paling agung? Idil ilah. Karena Tuhan itu adalah kata lain daripada maujud yang paling agung. Ajalil maujud, daripada seagung-agungnya maujud dan setinggi-tingginya maujudat. Paling tinggi, tidak boleh ada tinggi yang di atasnya. Maka ada syarik yang lebih tinggi darinya. Nggak mau. Karena syarat Tuhan ini, syarat Tuhan kapan sesuatu menjadi Tuhan. Ini tasamuh sedikit karena baikul ibarah. Tuhan itu dikatakan Tuhan kalau dia paling tinggi. Sekarang kalau diasumsikan ada Tuhan yang lebih tinggi ya, ini mustahil. Karena paham? Karena membatalkan ini. Wal akharul muqaddaruna kisun laisa bi ilahin, dan yang lain yang diasumsikan itu kurang, yang bukanlah dengan Tuhan. Nah, Tuhan yang pertama lebih rendah. Tuhan yang kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Maka Tuhan yang pertama bukanlah Tuhan karena nakis. Paham? Wa nahnu innama namna'ul adada fil ilahiyati wal ilahu huwal ladzi yuqalu fihi bil qaulil mutlaq. Dan kami hanya saja kami cegahkan, kami mustahilkan bilangan pada Tuhan. Tidak boleh Tuhan itu ta'addud. Tapi selain Tuhan, manusia itu boleh tak? Wal ilah. Wal ilah, sekali lagi ini diulang kembali. Makna ilah apa? Wal ilah, Tuhan itu dianya Tuhan adalah sesuatu yang dikatakan padanya Tuhan dengan qaulil mutlak. Ungkapan, keyakinan yang mutlak. Tuhan itu tinggi, berarti tinggi yang mutlak, nggak ada kait. Paling tinggi berarti. Innahu, bahwa sungguhnya Allah lagi, ini kembali pada alilah. Innahu, bahwa sungguhnya Tuhan itu seagung-agungnya maujud dan setinggi-tingginya maujud. Maka kalau ada Tuhan, selain Tuhan, ada dua Tuhan. Yang mana Tuhan yang kedua lebih agung daripada Tuhan yang pertama, maka ini bukan Tuhan. Karena syarat Tuhan adalah arfa. Maka mengatakan ada Tuhan yang lebih tinggi, ini mustahil. Terus sekarang kalau rendah bagaimana? Wa in kana adna minhu kana muhalan li'annahu naqisun wa nahnu nu'abbiru bil ilah an ajallil mawjudat fala yakunul ajallu illa wahidan wa huwal ilah. Maka jika adalah Tuhan yang kedua itu lebih rendah daripada Tuhan yang pertama. Karena muhalan, niscaya adalah Tuhan ini juga mustahil. Kenapa? Karena bahwa sungguh Tuhan yang kedua itu nakis. Ya kan, lebih rendah daripada Tuhan yang pertama. Wa nahnu, dan kami, itu kami ibaratkan daripada Tuhan, itu daripada yang agung, seagung-agungnya maujudat. Mana Tuhan apa yang paling agung? Ini bagaimana sekarang ada Tuhan, tapi rendah. Maka tidak adalah yang agung kecuali satu kan. Syarat yang paling tinggi. Tinggi nggak boleh nggak ada dua. Wahwa, dan yang paling agung itu ajal. Ini wahwa kembali pada al-ajal, al-ilah. Wala yutasawwaru isnani mutasawiyani fi sifatil jalal id yartafi'u inda dhalikal iftiraku wa yabtilu al-adadu kama sabaqa. Dan tidak ditasawurkan, tidak masuk akal ada dua yang sama pada sifat jalal. Kenapa? Karena terangkat saat sedemikian oleh perbedaan. Wa yabtulu, dan batallah adat sebagaimana yang telah terdahulu. Maksudnya di sini tidak mungkin ada dua yang sama pada sifat agung, yakni kudrah, iradah. Pada mahanya semua itu sama. Antara Tuhan yang pertama dengan Tuhan kedua, sifatnya, sifat keagungannya itu la yutasawwar. La yutasawwar. Dan batallah adat sebagaimana yang dibahas yang lalu. Kenapa batal adat? Karena tidak ada perbedaan. Saat tidak ada perbedaan,
tidak adalah al-adat. Al-Ghazali mengungkapkan jikalau ada yang berpikir demikian lebih tinggi sama atau di bawah, ataupun memang waktu itu ada golongan yang memikirkan sedemikian rupa. Oke. Ilmu kalam itu diasumsikan. Jadi ada sebagian berangkat dari pikiran, sebagian daripada asumsi. Imam Ar-Razi itu lebih agung dalam ilmu kalam daripada Imam Al-Ghazali. Beliau mengasumsikan jika diasumsikan oleh manusia. Kalau manusia mengasumsikan, sejauh mana asumsi itu? Kemudian diasumsikan dan dibantah semuanya. Sehingga Anda yang suatu saat ada orang yang mengasumsikan, pasti salah satu daripada ini. Dan sudah terjawab. Asumsinya sama, kayak seperti barusan. Ada kala sama, ada kala lebih tinggi, ada kala semuanya mustahil. Ada nggak bilangan yang lebih dari itu? Bukan sama, bukan lebih tinggi, tidak lebih rendah. Apa? Nggak ada kan? Maka siapapun nanti yang meyakini, apakah meyakini sama? Mustahil. Lebih tinggi mustahil, rendah mustahil. Kenapa Allah mustahil menciptakan? Mustahil itu nggak ada. Oke. Fa in qila bima tunkiruna ala man la yunazi'ukum fi ittihadi man yutlaqu alaihi ismul ilah mahma kana al ilahu ibaratan an ajalil mawjudat walakinnahu yaqul al alam kulluhu laysa bi makhluqin khaliqin wahidin bal huwa makhluqun khaliqaini ahaduhuma masalan khaliqus sama wal akharu khaliqul ard aw ahaduhuma khaliqul jamadat wal akharu khaliqul hayawanat wa khaliqun nabat famal muhailu lihadza. Maka jika ada yang mengatakan bima tungkiru, maka dengan apa kalian ingkari wahai Asy'ariyah dan ahli sunnah terhadap orang-orang yang tidak debat orang itu akan kalian pada ittihad, pada sama sosok yang dipakaikan di atasnya sosok akan nama Tuhan. Mahma, apapun adalah Tuhan itu, kata lain daripada yang paling agung daripada yang ada, daripada yang maujudat. Bagaimana tanggapan kalian dengan orang-orang yang orang itu tidak kritis, yang tidak berdiskusi, yang tidak mendebat dengan kita dalam persoalan ada dua Tuhan yang sama. Orang ini tidak mempersoalkan sebagaimana ungkapan tadi. Ungkapan tadi apa? Yang muhal yang tadi apa? Ada dua Tuhan. Ini Tuhan. Yang kekuasaannya sama. Orang ini tidak memperdebatkan Tuhan yang model begini. Dia tidak menghiraukan persoalan ini sebagaimana yang diuraikan barusan dan mustahil. Bagaimana tanggapan kalian dengan orang-orang yang memasukkan dengan Tuhan bukan dengan maksud yang tadi? Tapi bagaimana? Walakinnahu, akan tetapinya kelompok ini yakul, akan tetapi kelompok ini berkata Tuhan itu, alam itu, semua Tuhan itu tidaklah yang diciptakan oleh pencipta yang satu. Alam semesta ini sang penciptanya bukan satu. Terus bahkan dianya alam ini itu diciptakan oleh dua pencipta. Ahaduhuma, salah satunya pencipta misalnya menciptakan langit, yang lain menciptakan bumi. Ataupun salah satu yang lain menciptakan benda-benda mati dan yang lain menciptakan hayawan, binatang yang bisa bergerak dan menciptakan tumbuhan. Fama muhailu lihadza. Maka apa yang menyebabkan mustahil bagi ini? Kelompok ini tidak mempersoalkan sebagaimana orang Hindu. Ini keyakinan orang Hindu. Tidak mempersoalkan tentang penamaan Tuhan. Ada dua Tuhan yang kekuasaan sama. Bukan ini yang dia masukkan. Tuhan itu memiliki tugas masing-masing. Satu menciptakan langit, satu menciptakan bumi, satu menciptakan benda mati, satu menciptakan benda hidup. Ini apa yang menyebabkan mustahil? Kamu boleh juga. Ada dua Tuhan kerjasama. Kamu buat ini, saya buat ini. Kamu boleh juga. Apa yang membuatkan mustahil? Makna Tuhan ini kan berbeda dengan makna Tuhan yang tadi. Tuhan yang tadi apa? Tuhan yang pertama dengan Tuhan kedua sama pada semua sisi. Ataupun dia lebih tinggi, ataupun lebih rendah. Argumennya kan apa? Tuhan itu makna Tuhan yang paling agung.
Bukan ini yang dimaksudkan, bukan siapa yang paling agung. Ini ada Tuhan derajatnya sama, tugasnya beda-beda. Ini makna bima tungkiru, dengan apa kalian ingkari, wahai Asy'ariyah, terhadap orang-orang yang tidak debat akan kamu pada sama pemakaian, pada sama orang-orang ittihad sama. Ada dua orang ittihad itu kapan? Satu, berarti ada dua. Fi ittihad, orang-orang sosok-sosok yang dipakai di atasnya akan nama ilah. Di belakang kan siapa yang layak yang diberikan gelar al-ilah? Kan yang paling agung. Yang paling agung, maka syaratnya nggak boleh ada dua. Oke? Fa in lam yakun ala istihali hadza dalilun fa min aina yanfa'ukum qaulukum. Maka jika tidak adalah di atas mustahil ini oleh dalil, maka dari mana bermanfaat akan kalian oleh perkataan kalian bahwa sungguh nama Tuhan itu tidak dipakai di atas mereka itu. Gini, kalau ini tidak ada dalil mustahil, fa illam yakun ala istihali hadza, maksudnya tidak ada dalil yang mengatakan mustahil yang model begini. Ada Tuhan menciptakan langit, ada Tuhan menciptakan bumi. Kalau tidak ada dalil yang menegaskan bahwa ini adalah mustahil, maka apa yang memanfaatkan kalian, perkataan kalian bahwa Tuhan itu tidak dinamakan Tuhan di atas mereka itu. Maksudnya apa? Ada yang menciptakan langit, ada yang menciptakan bumi. Boleh saja ini juga Tuhan, ini juga Tuhan. Kalau ini tidak mustahil, ya ini apa? Boleh saja kan? Tugas masing-masing. Tuhan berbeda, ada beberapa Tuhan, dan menciptakan makhluk yang berbeda. Sebagaimana yang disampaikan, ada yang menciptakan langit, ada yang menciptakan bumi. Kalau ini tidak mustahil, maka tidak manfaat perkataan kalian apa? Apa perkataan kalian? Hikayah kaulnya apa? Nama Tuhan tidak dipakai untuk itu. Kata kalian nama Tuhan tidak dipakai kepada yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Kalau ini mustahil, sedangkan ini tidak mustahil. Ini kritikannya. Fa inna hadzal qaila yu'abbiru bil ilah 'anil khaliq aw yaqulu ahduma khaliqul khairi wal akharu khaliqul syarri aw ahduma khaliqul jawahiri wal akharu khaliqul a'radi fala budda min dalilin ala istihali dzalika. Maka bahwa sungguh ini perkataan ini yang berpendapat ya, yang berpendapat tentang tadi. Itu diibaratkan, dimaksudkan daripada ilah daripada yang menciptakan. Makna ilah menurut orang tadi apa? Khalik, yang mencipta. Awyakul ataupun berkata orang itu, orang yang berpendapat qail, ahaduma, salah satu daripada duanya Tuhan, itu yang menciptakan keburukan dan yang lain menciptakan keburukan. Ataupun salah satu keduanya Tuhan, ada dua Tuhan, menciptakan benda-benda dan yang lain menciptakan arat. Kan boleh saja. Makna Tuhan apa? Menciptakan. Sang pencipta. Satu yang menciptakan johar, satu yang menciptakan arat. Maka mesti kalian hadirkan, wahai Asy'ariyah, terkhusus kamu Imam Ghazali, untuk menghadirkan argumen bahwa ini mustahil. Fala budda, maka mesti daripada argumen bukti di atas mustahilnya sedemikian. Bahwa Tuhan itu cuma satu. Yang menciptakan semua ini adalah Tuhan satu. Maka yang penting, ilmu kalam itu tidak pernah takut dengan argumen, dengan syubhat apapun syubhat. Yang namanya syubhat dia tetap lemah. Yang namanya syubhat tetap saat muhadarah di Dayah Darul Munawwarah, ada yang menanyakan dari salah satu peserta Mahat Ali kepada Syekh Anas Syurfawi, kitab tafsir apa yang harus dibaca? Apa kitab tafsir yang menjadi pegangan, yang muktamad dan yang bukan muktamad? Syekh Anas jawabnya begini, bagi orang yang sudah punya ilmu, dia tidak bermanfaat lagi mengatakan kitab ini muktamad, kitab itu muktamad. Karena dia bisa membedakan di mana yang salah, di mana yang Tapi kalau dia belum bisa membedakan, maka ada kitab-kitab ini. Ini muktamad. Tapi kitab yang kita katakan muktamad belum tentu semuanya muktamad. Imam Sanusi itu beliau dalam salah satu kitabnya mengungkapkan ada dua tafsir yang mesti kita tahzirkan, kita larang untuk dibaca oleh orang. Pertama Al-Kasyaf karya Zamakhsyari, yang kedua Tahrirul Wajiz karya Ibnu Athiyah. Al-Kasyaf ditulis oleh Zamakhsyari yang berakidah Mu'tazilah. Tahrirul Wajiz yang ditulis oleh Ibnu Athiyah
berakidah ahli sunnah wal jamaah. Lihat, karya ulama ahli sunnah dilarang, karya ulama Mu'tazilah juga dilarang. Kemudian Imam Sanusi mengungkapkan, bahkan melarang para pelajar untuk membaca tafsir yang ditulis oleh orang ahli sunnah, yakni Ibnu Atiyah, lebih aula, lebih layak, lebih diutamakan kita melarang tafsir yang ditulis oleh ahli sunnah daripada yang ditulis oleh Mu'tazilah. Karena dengan Mu'tazilah kita sudah wanti-wanti, sudah berhati-hati. Sedangkan kitab Tahrirul Wajid ditulis oleh Sunni, sehingga saat kita melihat ini siapa yang tulis? Ahli sunnah. Kita meyakini semua yang disampaikan itu adalah bagian daripada ahli sunnah. Padahal ada sebagian isi tafsir itu adalah pandangannya Mu'tazilah. Tapi kita karena terpikat dengan tokoh, semua yang disampaikan, hatta yang sama dengan Mu'tazilah, kita katakan dia ahli sunnah wal jamaah. Ini lebih berbahaya. Ya kan? Orang kafir dengan apapun pikirannya, kita sudah punya alarm, dia itu kafir. Sedangkan dia ahli sunnah lagi. Faham? Maka inilah berbahaya, mengikat kebenaran dengan ketokohan. Mengikat kebenaran dengan seorang guru, maka yang dikatakan oleh guru. Walaupun kadang-kadang ada yang sesuai dengan Mu'tazilah, maka benar juga. Maturidiyahanku. Ada 3 madrasah Maturidi. Samarkand, Bukhara dengan Balkha. Samarkand itu ketuanya Abu Mansur al-Maturidi. Jadi Maturidi itu tidak memiliki 1 corak, tapi ada 3 corak. Ada 3 madrasah. Madrasah itu jangan bayang bangunan ya. Madrasah itu ada 1 ulama yang menganut Maturidi dan yang lain mengikutinya. Itu makna madrasah. Sedangkan madrasah Maturidi Bukhara banyak tokoh-tokohnya, antara lain yang paling agung Abu Zaid Ad-Dabusi, tokoh usul dan ilmu kalam dari kalangan Hanafi. Sedangkan Balkha itu banyak juga. Nah, Maturidi Samarkand pada sebahagian pendapatnya bukan serupa dengan Mu'tazilah, sama dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah itu apa? Asy'ariyah wal Maturidiyah. Keluar dari ini apa? Mu'tazi. Sekarang dalam Maturidiyah ada yang sama dengan bagaimana kita mengatakan ini ahli sunnah, sedangkan pendapat ini sesuai dengan Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah kita keluarkan dari ahli sunnah. Nah, muskil kan? Muskil. Paham? Maka jawabannya begini, untuk mengenal Maturidi, maka kenalilah Maturidi jalur Bukhara. Seperti Ibnu Kamal Himam, Ibnu Kamal Basya, Abu Zaid Ad-Dabusi. Oke? Kita berdiskusi dengan Syekh. Saya tanya lagi sama Syahna setelah itu. Syekh, apa pendapat kamu? Ahli sunnah dengan makna Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah benar. Benar kan? Akas. Apakah kebenaran itu pada Asy'ariyah dan Maturidiyah? Selama ini apa? Asy'ariyah wal Maturidiyah, ini bahaya ini sebenarnya. Asy'ariyah wal Maturidiyah ahli sunnah, hak. Kita balik. Hak yang benar itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Benar apa enggak? Sebenarnya pada persoalan sebagian enggak. Ada yang lebih luas lagi. Tapi ini kalam yang berbahaya kalau disampaikan dalam seperti 4 mazhab itu ahli sunnah. Enggak. Sebagian Hambali itu Mujassimah. Sebahagian Syafi'i Mu'tazilah. Mawardi Mu'tazilah. Qadhi Abdul Jabbar, tokoh besar mazhab Syafi'i Mu'tazilah. Sebagian Hanafi Mu'tazilah. Bagaimana kita katakan secara mutlak 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah. Fil jumlah, dengan makna fil jumlah, kebanyakan. Maliki yang 100% ahli sunnah wal jamaah. Dengan kenapa? Karena Syekh Said Qosari mengatakan Imam Malik tidak meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat ataupun mutasyabihat. Jadi beliau menutup pintu sehingga pengikutnya tidak ada ruang untuk masuk ataupun terjebak, ada kala Mu'tazilah, ada kala Mujassimah. Paham?
Pakan kayak kenan. Cipegah pakan ibu kenan. Naam. Pakai ibu kenan sih no? Hah? Seberapa yakin kita sebetulnya kita ini harus Kau yang ada doa. Yang pun menurut kena. Pakan. Mengikat dengan ketokohan, dengan mengikat kebenaran dengan ketokohan. Bahkan Lung mendiskusi juga karena selamanya yang Lung dengar Syam, ulama Syam itu fanatisme dengan Ibnu Arabi. Guru Lung Syekh Said Budah yang alergi dengan Ibnu Arabi. Kan karena Ibnu Arabi karena beliau adalah yang muassis wahdatul wujud. Wali agama. Anak rumah. Ahmad Dhani. Aman ni. Nyoba jadi beliau ni leh.